Kalau lo hari ini merasa aman karena setiap bulan beli emas 1 gram, merasa sudah selangkah lebih cerdas dari kebanyakan orang, merasa sudah mengunci masa depan dengan logam mulia kecil yang mengilap itu, mungkin justru disitulah masalahnya mulai tumbuh pelan-pelan. Karena yang paling berbahaya dalam hidup ini bukan keputusan bodoh yang kelihatan jelas salah, tapi keputusan yang terlihat bijak, terdengar aman, didukung banyak orang dan terasa nyaman, padahal diam-diam menggerus kemampuan lo untuk berkembang. Beli emas 1 gram tiap bulan terdengar seperti disiplin finansial, terdengar seperti strategi jangka panjang, terdengar seperti kebiasaan orang mapan. Tapi kalau dilakukan tanpa strategi, tanpa perhitungan arus kas, tanpa tujuan yang jelas, itu bisa berubah jadi kebangkrutan halus. Bukan bangkrut yang dramatis sampai rumah disita, bukan bangkrut yang viral di berita, tapi bangkrut yang sunyi, pelan, dan disadari ketika waktu sudah lewat terlalu jauh. Gue tahu, emas itu aset yang punya reputasi panjang. Dari zaman kerajaan sampai krisis modern, emas selalu disebut sebagai penyelamat. Nilainya cenderung naik dalam jangka panjang, tahan inflasi, tidak bisa dicetak sembarangan seperti uang kertas. Itu fakta. Secara historis, emas memang menjaga daya beli lebih baik dibanding uang tunai yang tergerus inflasi. Tapi masalahnya bukan di emasnya, masalahnya ada di cara kita memperlakukannya. Banyak orang menganggap emas sebagai jawaban universal, seolah cukup beli rutin tiap bulan maka semua masalah finansial selesai. Padahal keuangan pribadi itu bukan soal satu instrumen, tapi soal sistem yang utuh. Kita sering lupa bahwa emas itu tidak menghasilkan arus kas. Dia diam, dia tidak memberi dividen, tidak memberi bunga, tidak menciptakan nilai tambah. Dia hanya menunggu harga naik. Kalau harga stagnan bertahun-tahun dia tetap diam, sementara hidup lo tidak diam. Harga kebutuhan naik, biaya sekolah naik, biaya kesehatan naik, gaya hidup ikut naik. Jadi ketika lo setiap bulan mengalokasikan dana untuk emas tanpa memperhatikan likuiditas, tanpa membangun dana darurat yang cukup, tanpa investasi produktif lain, lo sedang mengunci uang lo di sesuatu yang tidak bisa langsung bekerja untuk lo. Analoginya sederhana. Bayangkan lo punya sebidang tanah di tengah hutan. Tanah itu mungkin naik nilainya dalam 20 tahun. Tapi selama 20 tahun itu, tanah tersebut tidak menghasilkan apa-apa. Sementara di sisi lain, ada orang yang membuka usaha kecil. Arus kasnya mungkin naik turun, tapi tiap bulan ada perputaran uang. Mana yang lebih fleksibel menghadapi hidup? Mana yang lebih siap kalau tiba-tiba ada kebutuhan mendesak? Emas itu seperti tanah tadi. Aman, iya. Produktif, belum tentu. Yang sering terjadi adalah ilusi rasa aman. Setiap bulan lo beli 1 gram. Rasanya disiplin, rasanya konsisten, rasanya seperti menabung. Tapi coba kita hitung secara jujur. Misalnya harga emas per gram berada di kisaran tertentu. Lalu lo beli rutin selama bertahun-tahun. Apakah pertumbuhannya cukup untuk mengalahkan inflasi tahunan, biaya administrasi, selisih harga beli dan jual, serta kebutuhan hidup lo yang terus naik? Banyak orang tidak pernah benar-benar menghitung ini. Mereka hanya melihat grafik jangka panjang dan berasa tenang. Padahal selisih harga beli dan harga jual emas itu nyata. Spread itu bisa memakan persentase yang tidak kecil. Jadi ketika lo beli hari ini, lalu terpaksa jual bulan depan karena butuh uang, lo hampir pasti rugi. Emas itu cocok untuk jangka panjang, bukan untuk kebutuhan likuid jangka pendek. Kalau dana darurat lo belum aman minimal untuk beberapa bulan biaya hidup, tapi lo sudah rutin beli emas, itu bukan strategi. Itu perjudian yang dibungkus disiplin. Kebangkrutan halus itu bentuknya seperti ini. Gaji habis untuk cicilan, kebutuhan rutin, dan 1 gram emas. Tidak ada ruang untuk belajar skill baru. Tidak ada ruang untuk membangun usaha. Tidak ada ruang untuk investasi produktif yang mungkin lebih berisiko, tapi juga lebih bertumbuh. Lo merasa sudah berinvestasi, padahal sebenarnya lo hanya memindahkan uang dari rekening ke brankas. Secara psikologis lo merasa berkembang, padahal secara ekonomi lo stagnan. Gue bukan bilang emas itu jelek. Gue bilang emas itu alat. Dan alat tidak pernah salah. Yang salah adalah kalau kita menggunakannya untuk tujuan yang tidak tepat. Dalam teori keuangan modern, diversifikasi itu penting. Aset lindung nilai seperti emas punya porsi, tapi bukan 100% fokus. Bahkan banyak analis global menyarankan porsi emas hanya sebagian kecil dari total portofolio, sebagai pelindung ketika pasar saham turun atau ekonomi tidak stabil. Kalau lo menjadikan emas sebagai strategi utama tanpa membangun aset produktif lain, lo seperti membangun rumah tapi hanya fokus pada atap tanpa memperkuat fondasi. Masalah lainnya adalah mindset bertahan hidup. Banyak orang beli emas karena takut. Takut krisis, takut inflasi, takut uang tidak berharga. Ketakutan itu valid. Tapi kalau semua keputusan keuangan lo didorong oleh rasa takut, lo akan cenderung defensif terus. Uang lo hanya dijaga, tidak dikembangkan. Padahal dalam ekonomi modern, pertumbuhan sering datang dari keberanian yang terukur. Usaha kecil, investasi saham berkualitas, reksadana, bisnis digital, bahkan peningkatan skill yang membuat penghasilan naik, itu semua punya potensi pertumbuhan yang jauh lebih besar dibanding sekadar menyimpan emas. Ada data historis yang menunjukkan bahwa dalam jangka sangat panjang, pasar saham secara global memberikan imbal hasil rata-rata yang lebih tinggi dibanding emas. Memang fluktuatif, memang tidak nyaman, tapi disitulah ada pertumbuhan. Emas cenderung bersinar saat krisis, saham cenderung bersinar saat ekonomi tumbuh. Kalau lo hanya mempersiapkan diri untuk krisis dan tidak untuk pertumbuhan, lo akan selalu berada di mode bertahan, bukan berkembang. Kita juga harus bicara soal biaya peluang. Setiap 1 gram emas yang lo beli tiap bulan, itu berarti ada peluang lain yang lo lewatkan. Bisa jadi itu modal kursus yang meningkatkan skill lo. Bisa jadi itu tambahan modal usaha kecil yang dalam beberapa tahun berkembang.
Bisa jadi itu investasi di instrumen lain yang memberi compounding effect. Uang yang dikunci dalam emas tidak ikut berputar di ekonomi produktif lo sendiri. Dan yang lebih ironis lagi, banyak orang beli emas justru dengan cara mencicil. Mereka merasa aman karena cicilan kecil tiap bulan. Padahal harga emas bisa naik turun. Ketika lo mencicil, lo terikat kewajiban tetap. Kalau tiba-tiba penghasilan terganggu, cicilan tetap jalan. Lo bisa terpaksa menjual emas sebelum lunas atau sebelum waktunya. Itu bukan lindung nilai, itu tekanan tambahan. Kebangkrutan halus bukan berarti lo jatuh miskin, tapi lo kehilangan momentum, lo kehilangan waktu, dan waktu adalah aset yang tidak bisa dibeli kembali. Ketika usia produktif lewat hanya dengan strategi bertahan, tanpa strategi bertumbuh, disitulah penyesalan sering muncul. Bukan karena lo tidak punya emas, tapi karena lo tidak membangun mesin penghasil uang. Coba kita jujur, berapa banyak orang yang benar-benar punya tujuan jelas ketika beli emas tiap bulan? Apakah untuk dana pensiun? Apakah untuk biaya pendidikan anak? Apakah untuk proteksi nilai jangka panjang? Atau hanya ikut tren, ikut saran umum, ikut narasi bahwa emas selalu aman? Keuangan tanpa tujuan itu seperti kapal tanpa arah. Mau seaman apapun kapalnya, kalau tidak tahu mau kemana, dia hanya berputar. Emas memang menjaga nilai, tapi dia jarang melipat gandakan nilai secara agresif dalam waktu singkat. Kalau tujuan lo adalah pertumbuhan kekayaan, lo butuh kombinasi. Lo butuh aset yang menghasilkan arus kas, lo butuh investasi yang memberi compounding, lo butuh peningkatan penghasilan aktif. Tanpa itu, 1 gram tiap bulan hanya menjadi simbol, bukan solusi. Dan ada satu hal lagi yang sering tidak dibahas, yaitu inflasi gaya hidup. Ketika penghasilan naik, pengeluaran ikut naik. Kalau satu-satunya kebiasaan finansial lo adalah beli emas, sementara pengeluaran terus membesar, maka porsi emas terhadap total kekayaan lo sebenarnya makin kecil. Lo merasa konsisten, tapi sebenarnya tertinggal. Gue ingin lo melihat ini dengan kepala dingin. Jangan terjebak pada romantisme emas. Dia memang berkilau, tapi kilau tidak selalu berarti pertumbuhan. Kalau lo sudah punya dana darurat yang kuat, tidak punya utang konsumtif berbunga tinggi, sudah punya investasi produktif, lalu menambah emas sebagai lindung nilai, itu masuk akal. Tapi kalau kondisi keuangan lo masih rapuh, lalu lo memaksakan beli 1 gram tiap bulan demi merasa aman, itu seperti mengecat dinding rumah yang fondasinya retak. Keuangan itu bukan soal terlihat bijak di mata orang lain. Ini soal sistem yang tahan banting dan bertumbuh. Mungkin lebih membosankan membangun dana darurat dulu. Mungkin lebih melelahkan belajar investasi lain. Mungkin lebih menegangkan memulai usaha kecil. Tapi disitulah pertumbuhan terjadi. Jadi bukan emasnya yang salah. Yang berbahaya adalah ketika lo berasa sudah cukup hanya karena rutin beli 1 gram. Rasa cukup itu menipu, karena dunia tidak berhenti berkembang, inflasi tidak berhenti, biaya hidup tidak berhenti. Dan kalau strategi lo tidak ikut berkembang, lo akan tertinggal secara halus. Akhirnya, keputusan tetap di tangan lo. Gue hanya mengajak kita semua untuk berpikir lebih dalam, lebih strategis, lebih jujur pada angka dan kondisi pribadi. Jangan jadikan emas sebagai pelarian dari rasa takut. Jadikan dia bagian kecil dari strategi besar yang terencana. Bangun fondasi dulu, bangun arus kas, bangun skill, bangun aset produktif. Setelah itu, emas bisa jadi pelindung yang masuk akal. Karena tujuan kita bukan sekedar bertahan hidup. Tujuan kita adalah hidup dengan tenang, berkembang, dan punya pilihan. Dan pilihan itu datang dari sistem finansial yang sehat, bukan dari satu kebiasaan yang terasa aman, tapi membatasi. Kalau narasi ini bikin lo mikir ulang, itu bagus. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi supaya kita tidak berjalan dengan autopilot. Uang lo hasil kerja keras, jangan biarkan dia diam tanpa strategi. Kita bisa lebih cerdas dari sekedar ikut arus. Semoga setelah ini lo tidak lagi melihat emas sebagai jawaban tunggal, tapi sebagai bagian dari puzzle yang lebih besar. Dan kalau menurut lo pembahasan seperti ini penting, lo bisa bantu channel ini dengan like, share ke teman atau keluarga yang lagi semangat nabung emas tanpa strategi, dan subscribe supaya kita bisa terus bahas keuangan dengan jujur, kritis, dan tetap rasional. Karena pada akhirnya, yang menyelamatkan masa depan lo bukan kilau logam, tapi keputusan yang matang dan berani.